Perkuliahan kali ini, pada pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengelola sarana dan prasarana dalam suatu lembaga pendidikan Islam. Sebagaimana biasa, bahwa cara pembelajaran jarak jauh ini nanti saya hanya menyampaikan beberapa pokok terkait dengan materi ini. Kemudian saya berikan acuan penjelasan tentang bagaimana mempelajari bahan-bahan yang harus dibaca di masa atau dalam kondisi asinkron atau di luar jaringan. Kemudian setelah itu saya jelaskan bagaimana mengerjakan tugas untuk memastikan bahwa mahasiswa itu sudah menguasai apa yang harus dikuasai. Perkuliahan kali ini itu targetnya adalah nanti diharapkan mahasiswa itu menguasai ini ya. Yang pertama, mampu menganalisis apa saja sih unsur-unsur pengelolaan dalam sarana prasarana di suatu lembaga pendidikan. Nah, kemudian bagaimana mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen di dalam pengelolaan sarana prasarana itu kayak apa. Nah, berikutnya untuk memastikan bahwa teman-teman itu sudah mampu menguasai dua hal ini, nanti ada tugas untuk bisa menggambarkan pemahaman tadi itu di dalam sebuah gambar infografis atau berupa gambar peta konsep atau diagram alur bagaimana aktivitas mengelola sebuah sarana prasarana di lembaga pendidikan ini ya. Nah, agar teman-teman bisa menguasai ini ya, nanti langkah-langkahnya adalah teman-teman mesti membaca ya bahan kajian yang sudah disediakan dalam bentuk PDF yang sudah saya kirimkan di e-kampus. Kemudian bisa juga membaca PowerPoint yang saya jelaskan ini, garis-garis besarnya. Kemudian dalam hal teman-teman membaca secara mandiri kok masih belum mantap, itu nanti didiskusikan, ditanyakan di grup WA. Kemudian mengerjakan tugas ya, Waktu mengerjakan tugas bisa dimulai sejak jam ini, saat ini, sampai nanti 6 hari ke depan. Nanti di hari Jumat jam 4 itu terakhir tugas itu harus dikumpulkan. Oke, baik teman-teman sekalian. Pertama kita mesti memahami dulu ya beberapa konsep ya. Yang pertama, apa sih sarana? Prasarana itu apa? Kalau disebut ada sarana pendidikan, ada prasarana pendidikan ya. Nah, inilah yang harus dikelola ya, di dalam suatu lembaga pendidikan. Apa itu sarana pendidikan? Adalah semua perangkat, bisa berupa peralatan, bahan, perabot, yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah atau di suatu lembaga pendidikan Islam. Jadi langsung. Nah, contohnya apa yang langsung itu? Ini contohnya kebalik nih. Ini betul-betul ya. Contohnya ini ya. Gedung, ruang kelas, meja, kursi, media pembelajaran. Nah, karena ketika kita belajar di suatu sekolah, itu pasti kita langsung ya berhubungan dengan gedungnya, ruangnya, meja, kursi ini yang langsung kita gunakan dalam proses pembelajaran. Maka disebut sarana. Nah, kalau prasarana itu tidak langsung ya, secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran. Contohnya apa? Misalnya ada halaman. Halaman itu kan kita gunakan tidak langsung. Kebun, taman, dan sebagainya. Nah, secara
bersama-sama. Sarana dan prasarana pendidikan itu apa sih? Pokoknya semua benda, baik itu benda itu bergerak atau tidak bergerak. Tidak bergerak itu misalkan gedung, halaman. Bergerak itu misalnya bangku, laptop, buku, semuanya ya. Yang itu dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Artinya andaikan tidak ada itu, tidak ada benda-benda tadi itu, maka proses pembelajaran itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau toh berjalan, itu nggak berjalan dengan baik, tidak efisien. Nah, tadi itu kriteria baik langsung maupun tidak langsung. Langsung artinya terkait dengan bersentuhan ketika proses pembelajaran, tidak langsung artinya barang-barang, benda-benda tadi itu tidak secara langsung bersentuhan berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, ketika kita belajar dalam ruangan misalnya, itu kan tidak langsung berhubungan dengan halaman, tapi halaman itu diperlukan dalam interaksi pembelajaran, dalam interaksi di lingkungan sebuah pendidikan, tapi tidak langsung. Ya, oke, itu konsep sarana. Jadi sarana itu yang langsung berkaitan dengan proses pembelajaran, kalau prasarana itu tidak langsung. Oke. Nah, ada beberapa istilah yang lain ya, misalnya ada istilah perabot, ada peralatan pendidikan, ada media pendidikan, buku. Jadi buku itu termasuk sarana ya, sarana. Kemudian buku teks. Jadi buku itu ada buku teks, ada buku non teks. Buku non teks ada buku pengayaan, ada buku referensi dan seterusnya. Nanti definisi masing-masing teman-teman bisa mempelajari sendiri. Oke. Nah, ada lagi beberapa istilah, misalkan ada sumber belajar lain yang tidak termasuk buku. Misalkan berupa sumber informasi dalam bentuk selain buku. Nah, itu bisa berupa misalnya jurnal. Jurnal itu bukan buku. Nah, atau majalah, atau surat kabar, atau situs ya, web, YouTube, misalnya aplikasi YouTube, atau poster. Nah, ini tetap dijadikan sebagai sumber belajar. Namun tidak disebut sebagai buku. Nah, kemudian ada alat atau sarana teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu teknologi informasi? Itu suatu perangkat baik keras maupun lunak. Keras itu barangnya, misalkan komputernya. Kalau lunak itu sistem yang ada di dalam komputer itu. Nah, yang berkait dengan akses dan pengelolaan informasi. Dan pengelolaan komunikasi untuk mendukung pembelajaran. Jadi misalkan e-learning ya, contohnya e-kampus ini. Nah, e-kampus yang kita gunakan dalam pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh itu bisa disebut sebagai teknologi komunikasi. Karena disitulah di pusatnya sana itu ada perangkat kerasnya ya, berupa komputer, berupa modem, berupa apa ya. Nah, kemudian ada perangkat lunaknya yaitu berupa sistem atau berupa aplikasi yang ada di dalam perangkat keras itu. Yang dengan itu kita bisa saling berkomunikasi. Teman-teman bisa mengakses bahan yang sudah saya kirimkan. Kemudian bisa mengelola informasi yang saya kirimkan di dalam e-kampus itu misalnya. Kemudian kita saling bisa berkomunikasi, tanya jawab di dalam e-kampus itu. Jadi sehingga e-kampus, aplikasi e-kampus yang kita gunakan itu juga sudah cukup disebut sebagai teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini sebagian contoh dari sarana pendidikan, yang ada di suatu lembaga pendidikan. Apalagi kalau zaman sekarang ini ya, dalam teknologi semuanya serba dengan teknologi. Nah, TIK menjadi ini sangat penting. Kemudian ada barang-barang yang kita sebutkan tadi itu ada disebut dengan bahan habis pakai dan barang yang tahan lama atau tidak habis pakai. Habis pakai itu ya pokoknya begitu dipakai habis. Contohnya spidol, contohnya lagi misalnya penghapus, tapi ya tidak habis pakai itu misalnya papannya atau kursinya, itu bahan-bahan yang tidak habis pakai. Ada juga di dalam prasarana pendidikan itu disebut dengan ruang sirkulasi. Apa itu? Adalah tempat penghubung antar ruang di dalam bangunan sekolah. Bisa disebut lorong, bisa disebut halaman dan sebagainya ya.
yang itu sekaligus berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain, tempat juga berlangsungnya interaksi sosial antar peserta didik di luar jam pelajaran. Itu namanya ruang sirkulasi. Kita bayangkan ya, andaikan sebuah bangunan sekolah itu tidak ada halamannya sama sekali, tidak ada lorongnya sama sekali, yang ada hanya ruang-ruang saja. Itu betapa tersiksanya warga sekolah yang ada di situ. Jadi artinya apa? Prasarana berupa ruang sirkulasi ini menjadi penting dipikirkan di dalam lembaga pendidikan. Ya, ruang sirkulasi, yaitu ruang kosong, ruang yang di situ bisa dipakai untuk bermain, berinteraksi sosial, bahkan bisa dipakai untuk pembelajaran sendiri, kan bisa kita belajar di halaman misalnya. Oke, itu namanya ruang sirkulasi. Dan seterusnya, jadi banyak sekali istilah-istilah yang terkait dengan sarana prasarana di dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, kalau begini kemudian bagaimana manajemen sarana prasarana itu kayak apa? Kalau kita dari definisi tadi itu, kalau kita gabung dengan definisi manajemen, maka manajemen sarana prasarana itu adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan dan material. Peralatan dan material ini bisa berupa tadi ya barang bergerak maupun tidak bergerak untuk terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Nah, kata kuncinya adalah ini ya, mengatur ya, kegiatan yang mengatur. Jadi pengelolaan atau manajemen itu mengatur semua peralatan itu. Nah, apa yang diatur? Nah, nanti saya jelaskan. Aktif-aktif mengatur nanti. Nah, implementasi sebuah manajemen sarana prasarana pendidikan itu dilakukan dengan cara menerapkan semua fungsi-fungsi manajemen pada semua aspek yang ada di dalam pengelolaan sarana prasarana di suatu lembaga pendidikan. Jadi dengan cara apa ini? Mengawinkan fungsi manajemen yang minimal ada 4 itu dengan beberapa aspek yang ada di dalam sarana prasarana. Nah, itulah cara mengimplementasikan sebuah manajemen sarana prasarana di pendidikan. Konkretnya gimana? Konkretnya ini. Apa itu implementasi manajemen sarana prasarana? Adalah aktivitas bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengontrol sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pendidikan. Agar apa? Agar penyelenggaraan pendidikan itu berjalan secara efektif dan efisien. Nah, dengan penyelenggaraan itu berjalan efektif dan efisien, maka tujuan pendidikan itu akan dapat dicapai. Tujuan pendidikan yang ditentukan oleh lembaga tadi itu bisa tercapai. Jadi artinya apa? Artinya proses manajemen tadi itu ujung-ujungnya adalah agar penyelenggaraan pendidikan itu berjalan secara efektif dan efisien. Nah, dengan penyelenggaraan pendidikan atau pelaksanaan proses pendidikan itu berjalan efisien, nah nanti secara otomatis nanti tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Jadi ujung-ujungnya itu untuk mencapai tujuan pendidikan. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa sarana prasarana kok harus di-manage, harus diatur? Di manajemen itu mengelola atau mengatur. Kenapa harus dikelola? Karena prinsipnya sarana prasarana itu sifatnya terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kebutuhan pendidikan itu tidak terbatas. Selalu berkembang terus kebutuhan itu. Padahal sarana prasarana yang dimiliki oleh suatu lembaga itu sifatnya terbatas. Nah, karena terbatas, agar mencukupi, agar dapat berjalan dengan baik, maka harus diatur. Itulah kenapa ada manajemen sarana dan prasarana. Oke, baik. Nah, itu prinsipnya ini teman-teman ya. Kalau kita kaitkan antara fungsi manajemen dengan fungsi dengan sarana prasarana ini ada kesalahan ya. Bukan peserta didik ya. Jadi di dalam sarana prasarana itu ada bangunan, ada laboratorium, ada perabot sekolah, ada alat peraga, ada media pembelajaran, ada alat pembelajaran dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Tidak hanya ini. Ini semua itu harus direncanakan, diorganisir, dilaksanakan dan diawasi terkait dengan pengadaannya, terkait dengan penggunaannya, terkait dengan perbaikannya, perawatannya dan seterusnya.
Nah, kaitannya dengan ini, ya. Nah, kalau kita petakan bahwa ini judulnya keliru, teman-teman ya. Ini judulnya keliru ya. Saya kopi belum saya bagi ya. Belum saya ganti. Ya, ini yang benar unsur apa? Sarana dan prasarana. Oke, saya ganti dulu. Sarpras. Nah, sarpras itu singkatan dari sarana dan prasarana. Oke. Nah, gini teman-teman ya. Oke. Jadi, kalau kita petakan aktivitas di dalam sebuah pengelolaan sarana prasarana itu kan ini ya. Pengadaan sarana, kemudian sarana itu digunakan, kemudian dirawat, kemudian diinventaris, didata dan seterusnya. Kemudian kalau rusak diperbaiki, kemudian kalau nggak bisa dibeli lagi dimusnahkan. Setelah dimusnahkan harus ada penggantian. Ya, inilah kira-kira aktivitas yang aspek aktivitas dari sebuah sarana prasarana ini nih. Nah, semua ini harus direncanakan. Bagaimana merencanakan pengadaan gedung misalnya. Bagaimana pengorganisasian dalam pengadaan gedung. Didapatkan dari mana uangnya, untuk apa saja, direncanakan semuanya, siapa yang melakukan, siapa yang menggali dana, itu namanya proses pengorganisasian. Semua pekerjaan dia bagi habis kepada penanggung jawab. Itu namanya pengorganisasian. Kemudian setelah dibagi tadi itu dilaksanakan. Nah, agar pelaksanaannya tadi itu sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasiannya, maka harus diawasi, ada pengawasan. Inilah yang disebut dengan fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu ya aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan ini. Nah, ini kemudian diterapkan di dalam proses pengadaan. Oke, setelah sarana itu sudah ada, kan digunakan itu. Nah, ketika proses penggunaannya itu pun harus direncanakan dengan baik. Bagaimana merencanakannya? Misalnya diberikan SOP, ya, standar operasional prosedur. Ya. Bagaimana cara menggunakan misalnya laboratorium, bagaimana cara merawat laboratorium, itu direncanakan. Kemudian diorganisir siapa yang melakukan itu, siapa yang bertanggung jawab, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaannya diawasi. Terus begitu ya. Perawatannya juga begitu. Menginventarisir ya. Barang-barang kekayaan lembaga itu harus diinventarisir. Berapa jumlahnya, kondisinya bagaimana. Nah, karena nanti itu ada penyusutan. Nah, sehingga dengan pola seperti ini kita dapat mendefinisikan apa itu manajemen sarana prasarana. Ya, definisi seperti ini. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengontrol apa? Terhadap aktivitas pengadaan, penggunaan, perawatan, inventarisasi, perbaikan, pemusnahan, penggantian, serta aktivitas lainnya terkait dengan sarana prasarana yang dibutuhkan dan diberikan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan lembaga tersebut dapat tercapai. Ini kesimpulan saya setelah mengawinkan antara apa itu manajemen dan apa itu aktivitas sarana prasarana. Nah, dari definisi itu bisa dibuat sendiri. Nah, ini beberapa aktivitasnya ini tadi ya. Ini ada analisis pertama, ada analisis kebutuhan dulu, kemudian ada penganggaran, pengadaan, penggunaan, kemudian inventarisasi, pedoman penggunaan ya, penggunaannya, perawatan, penyusutan ya, ada penyusutan bahwa barang itu kalau dipakai terus-menerus kan nilainya bisa menyusut, itu bisa dihitung sehingga bisa diperkirakan nanti barang ini kira-kira bertahan berapa tahun. Jadi itu bisa dirancang dan seterusnya ya. Jadi ini beberapa aktivitas yang ada di dalam sebuah manajemen sarana prasarana. Nah, beberapa sarana yang dibutuhkan ya, sarana prasarana dibutuhkan dalam suatu lembaga itu ini jumlahnya.
Bisa berupa ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium. Laboratorium ada laboratorium IPA, ada laboratorium bahasa, ada laboratorium fisika, ada komputer, ada laboratorium kimia, biologi, dan sebagainya. Nah, ini kalau alia atau SMA itu istilahnya sudah spesifik ya, fisika, kimia, biologi. Tapi kalau di bawah itu IPA gitu saja. Biasanya begitu. Ada ruang pimpinan, ruang guru, dan seterusnya ini. Ini yang dibutuhkan. Saran bahasa ini. Artinya begini, kalau suatu lembaga pendidikan itu tidak ada satu saja ini, itu bisa tidak efektif nanti. Proses pembelajaran ini tidak efektif. Jadi inilah yang harus dipikirkan tadi. Dipikirkan bagaimana pengadaannya, bagaimana penggunaannya, bagaimana merawatnya, bagaimana perbaikan, ini yang dipikirkan. Oke, terhadap ini semuanya. Nah, oke, teman-teman sekalian, itu nanti detailnya teman-teman bisa dibaca di PDF yang sudah saya kirimkan. Nah, paling akhir teman-teman ini tugasnya ya. Tugas tuh pertemuan ke-10 ini nanti tolong dilakukan dalam waktu seminggu, 6 hari. Pertama, bacalah bahan ajar secara seksama. Telaten satu persatu, kalem-kalem santai gitu ya. Baik berupa PDF, PPT maupun video yang akan saya kirimkan. Nah, yang sudah saya kirim di sana ya. Oke. Nah, setelah itu tolong difahami mendalam, lalu tolong digambarkan, divisualisasikan dalam bentuk gambar infografis, peta konsep atau diagram alur yang menggambarkan aktivitas pengelolaan sarana dan prasarana institusi pendidikan. Jadi pemahaman sampean tadi itu tolong digambarkan. Cukup satu halaman saja ya, jangan banyak-banyak. Cukup satu halaman saja, tapi komprehensif. Nah, bisa dibuat di Word, dalam PowerPoint, tapi satu halaman saja. Nah, disinilah kejelian dan kreativitas mahasiswa itu diuji, termasuk pemahamannya tadi itu. Nah, kemudian kirimkan ke e-kampus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Terakhir itu tanggal 27 jam 16. Itu terakhir untuk pengiriman tugas ini. Itu kira-kira teman-teman pertemuan kali ini. Berikutnya selamat belajar dengan baik dan apapun semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang dapat benar-benar bermanfaat.